Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di channel Rumah Pojok 88. Gimana nih kabar teman-teman di bulan puasa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan puasanya lancar ya. Di video kali ini aku mau ngajakin kalian untuk lihat bagaimana proses decluttering mainan anak aku ya. Terus nanti juga aku bakalan siapin untuk takjil buka puasa. Jadi simak videonya hingga selesai ya. Seperti yang teman-teman sering lihat di videoku, aku orangnya itu minimalis ya, dan sering melakukan yang namanya decluttering atau pemilahan barang-barang secara berkala. Kalau kemarin aku pernah sharing tentang bagaimana memilah baju supaya lemari kita nggak semakin banyak tumpukan baju. Nah sekarang di video ini aku mau nunjukin bagaimana proses decluttering mainan anak. Jadi setiap 6 bulan sekali ya teman-teman, sejak anak aku usia 5 atau 6 tahun gitu, aku udah ngajarin atau memperkenalkan dia gitu ya mengenai cara memilah mainan. Karena tanpa kita sadari ya, semakin hari itu mainan anak kalau enggak kita sortir itu jumlahnya semakin banyak. Awal-awal sangat sulit ya buat anak aku disuruh nyortir karena dia pengen nyimpen semua mainannya. Meskipun mainan itu udah rusak, pokoknya tetap aja dia pengen simpen. Tapi perlahan ya, secara bertahap aku kasih pengertian. Jadi dari yang awalnya dulu mungkin nyortir cuma dapet 3 atau paling banyak 5 mainan gitu ya yang bisa kita kasihkan atau kita buang gitu kalau emang udah nggak bisa kepake lagi. Nah sekarang di usianya yang alhamdulillah udah 10 tahun, semakin banyak mainannya yang dia sortir untuk dikasihkan ke anak lain. Jadi di sini aku sifatnya nggak memaksa sama sekali ya teman-teman. Jadi awalnya aku suruh dia sendiri yang nyortir. Nah setelah itu aku bakalan cek nih apakah emang bener-bener ada yang harus dibuang, ada yang bisa diperbaiki, ataupun ada yang memang bisa dikasihkan ke anak yang lain. Apalagi sebagian dari mainan ini adalah hasil dia beli sendiri ya dengan uang tabungannya. Jadi aku nggak mau memaksa apa yang memang masih pengen dia simpen, ya udah gitu. Tapi ternyata setelah latihan nih rutin ya decluttering mainan selama 5 tahun, aku juga kaget jumlah yang dia mau untuk dikasihkan ke anak lain itu cukup banyak ya. Ini dia hasilnya ya teman-teman, setelah 2 jam kami bersama-sama memilah mainan. Ini adalah mainan-mainan yang masih pengen tetap dia simpan ya, dan aku lihat juga kondisinya masih bagus. Terus ini juga ada beberapa action figure yang bisa buat jadi pajangan di kamarnya. Kalau yang ini yang akan dibuang dan yang ini yang akan dikasihkan ke anak yang lain. Semuanya udah aku benar-benar sortir, udah ada yang aku perbaiki dan semuanya sudah aku bersihkan. Jadi kelihatan banget ya teman-teman, dari tadi yang berantakan banget, ini udah kita pilah-pilah ya sesuai dengan tujuan awalnya untuk disortir. Dan ini udah aku bungkus-bungkus untuk segera aku bagiin ke tetangga-tetangga aku. Selanjutnya tadi habis sortir barang aku capek keringetan, jadi aku langsung mandi, dan ini aku mau cuci-cuci piring ya teman-teman sebelum aku mau nyiapin masakan untuk buka puasa. Alhamdulillah ya, nggak terasa sudah 1 minggu kita melewati bulan Ramadan. Kira-kira teman-teman gimana nih, masih semangat untuk masak-masak, nyiapin makanan berbuka dan sahur, atau tim yang beli-beli aja deh supaya lebih praktis? Kalau aku sih alhamdulillah masih semangat ya teman-teman, dan nggak tahu nih nanti kalau udah minggu-minggu terakhir biasanya ya agak-agak udah lemes dan ya udah deh apa adanya aja gitu. Nah balik ke video, setiap habis cuci piring aku nggak lupa ya untuk langsung bersihin bak cucinya supaya nggak ada bau-bau yang nggak sedap gitu loh teman-teman. Ini aku pakai sikat yang ada gagangnya gitu supaya lebih gampang ya untuk membersihkan setiap sisinya. Nah kalau teman-teman sendiri itu biasanya nyuci piringnya kalau pas lagi sahur gitu langsung dicuci atau nanti-nanti? Kalau aku biasanya habis sahur itu kan langsung subuhan ya, terus ngaji sebentar, terus aku tuh langsung lanjut tidur teman-teman, dan bangunnya itu agak-agak sekitar jam-jam 8 gitu ya. Tapi itu hanya berlaku di weekend ya, hanya setiap hari Sabtu Minggu. Sedangkan kalau hari sekolah, tentu nggak bisa karena harus nganterin anak sekolah pagi-pagi.
Oh iya teman-teman, pada rencana mudik atau lebaran di rumah aja nih, coba share di kolom komentar ya. Kalau aku sih insya Allah nggak mudik, jadi lebarannya di Jogja aja. Alhamdulillah bulan Ramadan tahun ini lebih banyak hujan ya daripada panasnya. Jadi suasananya nggak terlalu bikin haus. Cuman aku juga ikut sedih ya ngeliat hujan deras yang terjadi di Bekasi, Bogor gitu. Jadi banyak yang terkena banjir. Ya Allah, aku sedih banget ngelihatnya. Mudah-mudahan teman-teman yang mungkin tertimpa gitu ya bencana banjir, mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk bisa melewati ujian ini ya. Oke, sekarang aku lanjut mau siapin takjil, yaitu aku mau bikin es lumut pandan. Di sini kuncinya harus banyak pakai daun pandan ya supaya harum. Ini aku mau bikin kuahnya dulu teman-teman. Jadi daun pandannya aku potong-potong, aku tambahin air, terus aku tambahin santan dan susu evaporasi. Nanti ini akan aku didihkan sampai wangi pandannya itu keluar. Ini airnya aku tambah lagi ya, jadi total airnya disesuaikan aja. Kalau aku tadi pakai 1000 ml dan susu evaporasinya hanya separuh aja yang mau aku didihin. Kalau untuk gulanya sesuai selera, kalian pengen kuah yang manis atau yang sedang-sedang aja. Jangan lupa untuk awalnya harus langsung diaduk-aduk ya teman-teman supaya santannya itu nggak pecah. Pastiin bener-bener mendidih dan daun pandannya itu udah mengeluarkan aroma yang harum. Kalau udah tinggal kita diamkan, terus kita lanjut bikin lumutnya. Di sini aku mau blender daun pandan dengan air sebanyak 500 ml. Aku pakai banyak ya daun pandannya teman-teman. Oke, ini kayaknya udah bener-bener halus ya daunnya. Kita sisihkan dulu. Kemudian ini aku tuangkan 1 bungkus Nutrijel yang plain ya teman-teman, ditambah 1 sendok makan gula dan daun pandan yang tadi aku saring dituang ya ke agar-agarnya. Jangan lupa tambahkan sedikit garam supaya semakin sedap ya. Dan ini tinggal kita didihkan dan aduk-aduk sampai dia benar-benar matang. Oh ya, untuk takaran airnya seperti kayak kita bikin agar-agar aja ya. Ini aku pakai 700 sampai 800 ml. Nah, ketika dia udah jadi, langsung kita siapkan es dalam jumlah yang banyak dan agar-agar yang masih panas tadi langsung kita tuang. Dan ini harus cepet banget ya prosesnya teman-teman. Harus kita aduk-aduk pakai whisk kayak gini ya supaya jadi teksturnya itu kayak lumut. Nah, ini kayaknya udah jadi tekstur lumutnya. Sekarang bisa kita campur dengan kuah santan yang tadi kita bikin. Masya Allah, ini harum banget ya teman-teman. Kuah santannya bau pandan, terus tadi Nutrijelnya juga pakai jusan daun pandan ya. Jadi penyuka aroma pandan ini enak banget. Nih kita aduk-aduk rata, terus tinggal ditambahin sisa susu evaporasi yang tadi. Ini aku juga pakai susu kental manis ya, disesuaikan aja dengan tingkat kemanisan selera kalian. Ini kita aduk-aduk lagi dan aku tambahin Nutrijel. Selain Nutrijel, aku juga bakalan nambahin kolang-kaling ya teman-teman. Alhamdulillah ini sudah jadi, tinggal aku simpen di kulkas untuk buka puasa nanti sore. Gimana nih teman-teman, kira-kira kalian pengen cobain bikin juga enggak? Makasih banyak ya untuk kalian yang sudah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau kalian suka video-video seperti ini silahkan klik like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!